Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Faik Arsad Fariza dengan NIM 62114222066 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Ilmu Keolahragaan. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya sebagai tugas akhir mata kuliah literasi digital. Oke, selanjutnya yaitu langsung saja ke latar belakang. Globalisasi yang berlangsung sangat cepat telah menimbulkan berbagai persoalan di hampir setiap aspek kehidupan, pengetahuan, dan teknologi di bidang politik, masyarakat, budaya, bisnis, dan sains untuk membawa perubahan besar. Aspek hukum harus berubah seiring dengan aspek-aspek lainnya, karena mereka mempengaruhi bagaimana pola perilaku sosial dalam masyarakat diatur. Agar ada ketertiban dalam masyarakat membutuhkan perlindungan hukum, perlu dilakukan pengaturan secara nasional untuk penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana disyariatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata ke seluruh lapisan masyarakat untuk mencerdakan seluruh bangsa. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Tujuan umum. Yang pertama, mengetahui konsep dan pemanfaatan e-commerce. Yang kedua, mengetahui etika dunia cyber. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja aturan hukum mengenai informasi dan transaksi elektronik. Inti masalah. Pertama, apa saja konsep dan pemanfaatan e-commerce, apa etika dunia cyber. Terakhir, bagaimana aturan hukum mengenai informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya, kajian pustaka, konsep dan pemanfaatan e-commerce. Yang pertama, pengertian e-commerce, proses e-commerce, jenis-jenis e-commerce, penggunaan e-commerce. Kedua, etika dunia cyber, yaitu pengertian cyber, teori menurut ahli, penyebab munculnya cybercrime. Yang ketiga, aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik, meliputi pengertian hukum, tujuan hukum, undang-undang berisi informasi dan transaksi elektronik. Yang pertama yaitu konsep dan pemanfaatan e-commerce. Pengertian e-commerce adalah proses perdagangan online atau mekanisme jual beli di mana pembeli dan penjual berinteraksi secara fisik. E-commerce kadang-kadang disebut sebagai metode pembelian atau perdagangan langsung atau penjualan online yang menggunakan situs web, dapat dan dikirim di internet. E-commerce akan mengubah semua aktivitas perdagangan atau trading. Proses e-commerce. Yang pertama, tampilan digital produk dan layanan desain situs web. Kedua, faktor mudah diakses dan dapat diminta secara langsung. Ketiga, otomatiskan akun pelanggan, termasuk kartu kredit dan informasi akun dengan cara yang aman. Pembayaran online untuk individu dan transaksi perusahaan. Jenis-jenis e-commerce. Yang pertama ada B2B, business to business. Yang kedua ada B2C, business to customer. Yang ketiga ada C2C, yaitu customer to customer. Yang keempat ada toko online di media sosial. Penggunaan e-commerce memperluas area pemasaran produk, meningkatkan merek atau brand, biaya hosting online atau domain jauh lebih murah dibandingkan biaya sewa toko fisik, sehingga dapat menekan tingkat biaya. Kemudian pemesanan produk karena dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun oleh setiap pelanggan. Kemudian pembayaran karena dapat dilakukan tanpa menggunakan uang tunai dengan menggunakan ATM, mendapatkan bantuan dari pihak ketiga atau menggunakan kartu kredit. Selanjutnya, etika dunia cyber. Ini yaitu berikut. Berkait kemajuan teknis, kejahatan telah berevolusi dari bentuk aslinya yang kuno menjadi kejahatan modern yang lebih canggih. Kriminalitas tradisional dari dunia fisik muncul di dunia maya dengan tampilan yang lebih tenang. Rumitnya kejahatan virtual atau cybercrime membuat masyarakat awam tidak memahaminya sebagai salah satu jenis kejahatan, terutama di negara berkembang dengan kesenjangan digital seperti di Indonesia. Hasilnya upaya cybercrime.
Dari perspektif kebijakan kriminal, upaya pemberantasan kejahatan termasuk pemberantasan cybercrime juga harus dilakukan dengan pendekatan integral atau sistemik. Selain hukum pidana secara penal, polisi telah melakukan sejumlah upaya untuk memerangi kejahatan dunia maya dalam menghadapi situs yang muncul. Dengan mempraktikkan hukum pidana, memprioritaskan hukum pidana dan mencegah kejahatan tanpa menjatuhkan hukuman, seseorang dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kejahatan dan hukum melalui penggunaan media. Selanjutnya, aturan hukum informasi dan transaksi elektronik. Pengertian hukum cyber pertama di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Dapat dikatakan memiliki muatan dan cakupan yang luas di dunia maya yang diatur, meskipun dalam hal tertentu masih kurang pengaturan tertentu dan hal lainnya. Model regulasi UU ITE. UU ITE nampaknya mengikuti dua model regulasi. Yang pertama, rencana untuk mengklasifikasi informasi hukum secara ketat sehingga peraturan yang ditetapkan difokuskan pada beberapa industri khusus. Yang kedua, pengaturan yang komprehensif mencakup variasi item yang lebih besar dan dimodifikasi sesuai kebutuhan saat ini dalam hal konten yang diatur sangat dalam. Aturan itu meliputi unsur-unsur hukum pidana, hukum acara perdata dan pidana, pembuktian hukum, dan material hukum perdata, walaupun dapat berupa anjuran hukum khusus. Paradigma UU ITE. Pertama, tujuan dan prinsip. Kedua, informasi, kertas, dan tanda tangan elektronik. Ketiga, penyelenggaraan sistem elektronik dan sertifikasi elektronik. Keempat, alat bukti elektronik yang diakui memiliki bobot yang sama di pengadilan dengan alat bukti yang lainnya, tercantum dalam KUHP. Pasal menyangkut UU ITE. Pasal 27 tentang asusila, perjudian, penghinaan, pemerasan. Pasal 28 berita bohong dan menyesatkan, berita kebencian dan permusuhan. Pasal 29 tentang ancaman, kekerasan dan menakuti. Pasal 30 tentang akses komputer pihak lain tanpa izin atau cracking. Pasal 31 tentang penyadapan, perubahan, penghilangan informasi. Pasal 32 tentang pemindahan, perusakan, dan membuka informasi rahasia. Pasal 33 virus membuat sistem tidak bekerja. Pasal 35 menjadikan seolah dokumen otentik. Penyelesaian sengketa dan peran pemerintah dan peran masyarakat penyidik ketentuan pidana. Yang terakhir yaitu kesimpulan yang saya dapat adalah globalisasi yang berlangsung sangat cepat dalam menimbulkan berbagai persoalan di hampir setiap aspek kehidupan, pengetahuan, dan teknologi di bidang politik, masyarakat, budaya, bisnis, dan sains untuk membawa perubahan besar. Aspek hukum harus berubah seiring dengan aspek-aspek lainnya karena mereka mempengaruhi bagaimana pola perilaku sosial dalam masyarakat diatur. Agar ada ketertiban dalam masyarakat membutuhkan perlindungan hukum, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hukum harus bersifat dinamis dan senantiasa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan dinamika sosial masyarakat, bukan bersifat statis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau ada salah pengejaan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.